الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu taala an, di mana Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ini mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi salatu wassalam yakhutubu fi hajjatil wada' faqala ittaqullah wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kepada Allah, laksanakanlah salat 5 waktu, berpuasalah Ramadan, tunaikanlah zakat harta kalian, taatilah waliul amri di antara kalian, niscaya kalian akan masuk ke dalam surga Rabb kalian. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ada 5 poin yang beliau sampaikan dalam peristiwa yang agung ini, yaitu Hajjatul Wada, yang didengar oleh sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu ini. Poin yang pertama adalah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah selalu diiringi dengan ketakwaan kepadanya. Meskipun kasus ini adalah dalam rangkaian manasik haji yang merupakan ibadah yang sangat mulia, tidak berarti bahwa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebatas ketika itu saja. Namun ketika ini disebutkan dalam peristiwa yang mulia ini, maka ini menunjukkan bahwa aktivitas ibadah yang mulia tersebut hendaklah senantiasa dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkait dengan ibadah ini. Misalnya saja adalah termasuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang yang hendak menunaikan ibadah yang mulia ini, dia membekali dirinya dengan bekal yang halal. Karena bekal yang halal ini akan menjadi salah satu faktor baik tidaknya amal yang dilakukan oleh orang tersebut, diterima atau tidaknya amal yang dilakukan oleh orang yang tengah beribadah tersebut. Hal ini seperti disyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam sunannya. Disebutkan bahwa bila mana seorang hamba dia berkunjung ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik untuk menunaikan ibadah umrah ataupun ibadah haji,
Namun bekal yang dibawanya adalah sesuatu yang bersumber dari yang haram atau hasil dari yang haram, maka sejatinya dia sedang tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia mulai untuk melakukan aktivitas manasiknya seraya mengatakan labbaik Allahumma labbaik, yaitu ihram, maka dikatakan kepadanya la labbaika wa la sa'daik. Tidak ada kebahagiaan yang kau inginkan. Dan juga akan dikatakan kepadanya, karena bekalmu adalah sesuatu yang haram, kendaraan yang kau kenakan adalah sesuatu yang haram, niscaya engkau akan kembali dalam keadaan berdosa, tidak mendapatkan pahala. Maka ini menunjukkan betapa ruginya ketika seorang melakukan ibadah yang mulia ini, namun dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbekalan yang dibawanya untuk melakukan aktivitas ibadah yang mulia ini, yaitu ibadah haji ataupun umrah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu haruslah menjadi bekal yang melandasi aktivitas ibadahnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah kalian dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Maka hendaklah kalian bertakwa kepadaku, wahai orang-orang berakal. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah yang mulia ini agar mereka membekali dirinya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah terkait dengan bekal yang dibawanya, kendaraan yang ditumpanginya. Hendaklah hal itu semuanya bersumber dari sesuatu yang halal, bukan sesuatu yang haram. Ya. Termasuk juga bentuk ketakwaan seorang hamba dalam aktivitas ibadah ini adalah seseorang membekali dirinya dengan ilmu. Ya, membekali dirinya dengan ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang tata cara dia melaksanakan ibadah tersebut, apa yang disebut dengan manasik. Ya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan lita'khudhu anni manasikakum. Ya. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik ibadah yang kalian hendak lakukan. Ya. Maka ini menuntut seorang hamba untuk belajar tentang tata cara manasik yang diajarkan oleh Nabi SAW atau yang dipraktekkan oleh Nabi SAW. Dengan begitu dia sudah melakukan salah satu bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Mentaati Rasulnya. Bagaimana dia melakukan aktivitas ibadahnya.